saya kan bawa sepeda, depan pintu kan gitu kan, kling kling kling, Pak kan gitu kan, wah kan gitu. Habis itu pergi berisik, anaknya itu, Pak, oh iya aku tungguin anaknya, bapaknya nggak suka saya tapi anaknya. Anaknya mau. Kalau bapak sendiri pernah ketipu? Sering, Pak. Enggak lah. Sering. Sering ya, Pak? Iya. Ya bukan masalah bang, kok cepet gitu loh. Menikah pada saat sudah sukses atau belum? Belum, Belum, waktu jadi apa? tukang ojek. Tukang ojek? Iya. Oh tukang ojek. Oh, Terus? yang korban jatuh itu kali, Pak? Pop, jatuh, terus dipegang, tatap-tatapan. Selamat malam semuanya yang ada di studio, yang ada di rumah. Saya mau cerita tentang sesuatu. Jadi setiap hari itu saya menyiksa seseorang. Setiap pagi saya tuh menyiksa seseorang sampai orang tersebut sebenarnya putus asa karena nggak bisa ngelawan saya. Ya. Dan siksaan ini adalah siksaan yang terjadi secara fisik yang sangat amat berat. Dan siksaan ini saya lakukan terhadap anak saya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Bayangkan, setiap pagi saya harus memaksa dia untuk bangun jam 5 pagi. Kalau dia nggak bangun, saya goncang-goncang badannya. Kalau masih tidur, saya cipratin air mukanya. Saya gendong sampai berdiri, sampai dia bangun. Matanya masih kriap-kriap, masih nggak enak badannya, matanya masih bengkak, saya suruh dia untuk mandi. Dan sudah mandi pun masih ngantuk. Duduk di kursi, dia tidur, saya bangunin lagi. Lalu saya antar dia ke sekolah, masuk jam pelajaran pertama dengan keadaan yang sebenarnya hampir 70% anak di sekolah tersebut dalam keadaan ngantuk. Saya nggak ngerti gimana caranya dalam keadaan ngantuk, anak-anak yang masuk sekolah bisa menerima pelajaran tersebut. Now, here's the thing. Basic pendidikan saya adalah psikologi dan saya mempelajari tentang human behavior, behavior manusia dan teori perkembangan manusia. Kita tahu bahwa namanya manusia itu butuh tidur selama 8 jam katanya ya. Tapi manusia di bawah usia 20 tahun itu sebenarnya membutuhkan tidur lebih dari 8 jam. Semakin tua Anda, semakin lemah yang namanya hormon perkembangan Anda, maka Anda tidak butuh tidur. Jadi kalau Anda orang tua, jangan bangga. Kalau Anda orang tua mengatakan, saya tidur 4 jam seger, iya karena Anda nggak butuh tidur lagi. Makin lama 4 jam, makin lama makin kurang, dan mati setelah itu. Karena hormon perkembangan tubuh Anda semakin lama semakin habis. Tapi untuk anak-anak di bawah 20 tahun atau di bawah 18 tahun sebenarnya mereka membutuhkan tidur lebih dari 8 jam. Whereas mereka membutuhkan tidur paling tidak 10 jam. Now let's count this. Kalau anak saya tidurnya bangunnya harus jam 5 karena dia harus mandi. Karena dia harus mandi, pakai pakaian sekolah, membereskan bukunya, lalu pergi ke sekolah. Belum dihitung kalau macet jalan sekolah. Ya, artinya dia harus bangun jam 5. Kalau kita tambahkan 10 jam supaya anak saya benar-benar bisa menerima pelajaran sekolah dengan baik, artinya anak saya harus tidur jam 7 malam. Betul? Pulang sekolahnya jam 3 sampai rumahnya jam 4, mandi, makan, jam 5, bikin PR 2 jam, tidur. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. Now, can you imagine itu adalah penyiksaan terhadap anak-anak? Tapi kita tidak pernah berpikir hal tersebut. Karena kita berpikirnya ya harusnya ya bangun. Karena itu sudah dilakukan dari zaman dulu. Sampai zaman sekarang termasuk ke saya. Makanya saya nggak naik kelas 2 kali. It is okay. Karena saya bisa kenalan dengan anak-anak yang lebih muda. Pertanyaannya adalah kenapa tidak jam sekolah tersebut dimundurkan ke jam 10 yang sudah nggak macet. Iya kan?
Kan udah nggak macap jam sekolahnya. Dan pertanyaan kedua adalah, kenapa jam sekolah tersebut sekarang harus sampai jam 3? Karena anak saya kelas 5 SD itu sekolahnya sampai jam 3. Bangunnya jam 5, pulangnya jam 3. Orang kantor pulang jam 5 yang sudah dewasa. Ya, artinya hanya beda 2 jam. Tapi bangunnya lebih pagi dan sampai jam 3 dan istirahatnya hanya setengah jam. Bayangkan, istirahat hanya setengah jam, makan, ngobrol, masuk lagi ke kelas. Istirahat kedua hanya 20 menit, makan ngobrol, masuk lagi ke kelas. Dan itu terjadi pada semua anak yang ada di Indonesia. Dan belum dikasih PR. Buat saya, PR itu cuma satu intinya. Intinya adalah bahwa guru-guru di sekolah tidak yakin kalau anak-anaknya mendengarkan dia ngomong. Karena kalau anak-anaknya dengerin dia ngomong, nggak usah ada PR harusnya. Kan udah jelas. Right? Betul nggak? Ini pasti anak sekolah semua yang bilang saya betul ya. Karena saya yakin guru-gurunya yang nonton di rumah, nggak bisa begitu ya. Tapi that's the point, bahwa ternyata kita menyiksa anak-anak kita sendiri. Saya menyiksa anak saya sendiri. Makanya anak saya suka telat ke sekolah. Karena saya biarinin telat. Paling saya dipanggil sama kepala sekolah setelah itu. Dan kalau dia lagi ada PR, dia stres banget untuk ngerjain PR-nya karena dia takut nggak selesai. Saya nggak masalah kalau nggak selesai, saya bilang ya udah bilang aja nggak selesai. Tapi nanti kalau nggak selesai gurunya marah, ya biarin aja. Nanti kalau nggak selesai gurunya marah, nanti saya nggak naik kelas. Ya udah nggak apa-apa, nggak naik kelas juga nggak apa-apa. Intinya adalah bahwa kita ternyata memiliki jam sekolah yang salah. Jam sekolah yang salah. Dan pertanyaannya adalah kenapa jam sekolah itu panjang banget? Negara-negara berkembang, salah satu negara, saya lupa, negara apa yang paling bagus pendidikannya? Finlandia. Finlandia itu sekolahnya cuma 4 jam nggak salah ya. Hanya 4 jam. Hanya 4 jam, tapi itu pendidikan terbaik di dunia. Bayangkan, kita sekolahnya 9 jam, 10 jam ya. Cuman menang Olimpiade Fisika, itu doang. Habis menang Olimpiade Fisika, kerja jadi tukang teknik bangunan. Terus mau ngapain? See, there is a lot of problems in a school. Ada banyak sekali masalah di sekolah. Saya pernah bikin SoundCloud, saya pernah bikin YouTube, pernah nonton nggak? Ya, saya bikin sekolah nggak guna judulnya pada saat itu. Artinya gini, bukan sekolah tidak guna. Sekolah memang berguna, karena kita kenal banyak orang, kita tahu banyak orang, kita bisa bersahabat, dan kita mendapatkan pelajaran yang baik. Tapi intinya adalah seperti itu. Ini banyak hal-hal yang harus dibenarkan. Belum lagi, kemarin belakangan ada wacana untuk sekolah full day. Sekolah full day. Bayangkan, kalau sampai sekolah full day jadi, anak saya berhentiin dari sekolah. Beneran anak saya berhentiin dari sekolah, saya bikin homeschooling, dia belajar, dan saya yakin kalau saya bisa mengajarkan anak saya dengan baik, pasti dia jadi berhasil. Ada bedanya hal seperti ini. Pernah dengar orang tua mengatakan misalnya ada orang bodoh ya, ada orang bodoh nih ya, kemarin. Manggil saya Pak? Bukan. Ada orang bodoh, biasanya orang tua mengatakan begini, pasti nggak makan sekolah, betul? Pasti nggak sekolah gitu ya. No, salah. Orang bodoh bukan tidak sekolah, orang bodoh tidak berpendidikan. Karena ada bedanya antara sekolah dan pendidikan. Ya, beda sekali. Orang pendidikan bisa dapat di mana saja, orang sekolah harus duduk di bangku sekolah. Oke? Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu sebenarnya tidak penting. Penting, tapi banyak yang harus dirubah dari sekolah. Bintang tamu kita pada hari ini adalah orang yang sukses. Betul ya? Betul Pak. Ya, orang yang sukses. Tapi masalahnya adalah orang yang sukses ini Lulusan sekolah tinggi SD kelas 1. lulusan SD kelas 1. Nah, kenapa bisa sukses? Ingat, artinya bukan bahwa Anda lulus SD kelas 1 terus berhenti sekolah ya. Enggak. Ini adalah contoh-contoh orang yang giat sekali bisa mendapatkan kesuksesan apapun jenisnya. Dan kita langsung aja undang, ini adalah Bapak Sanawi. Bapak Sanawi. Apa kabar Bapak Sanawi? Baik. Silakan duduk di Pak, sini Pak. orang bukan tiang bendera. Silakan Pak Sanawi, apa kabar? Baik. Ya, silakan. Ya, satu pertanyaan dulu, betul Bapak Sanawi ini adalah lulusan kelas 1 SD Pak? Betul Pak. Hanya kelas 1 SD ya Pak Iya, ya? Pak. Oke, tapi sebelum kita mulai kita lihat dulu, ini adalah kehidupan sehari-hari dari Bapak Sanawi. Sanawi
Pria yang hanya mengenyam pendidikan kelas 1 sekolah dasar ini kini berhasil menjadi orang sukses. Siapa sangka bermula dari kerja serabutan sebagai buruh bangunan, ia akhirnya sukses menjadi juragan distributor produk es krim di Samarinda, Kalimantan Timur. Masa kecil pria yang berasal dari Blora, Jawa Tengah ini dihabiskan untuk menggembala ternak milik orang lain. Kemudian berbekal uang pas-pasan, Sanawi remaja mengadu nasib ke Jakarta dan mulai menawarkan jasa pengecetan. Namun nasib baik belum menghampirinya. Akhirnya pada tahun 2006 ia kembali merantau menjadi buruh bangunan di Samarinda. Kepergian ayah satu anak ini pun mengubah hidupnya. Selain menjadi buruh bangunan, ia kemudian nekat mencari tambahan penghasilan dengan berjualan es krim menggunakan sepeda. Kini Sanawi memiliki karyawan hingga 700 orang dan sekarang telah mengembangkan bisnis barunya yaitu bebek beku, supermarket dan rental kontainer. Nah, Bapak Sanawi ini bukan karena pengen sekolah cuma kelas 1 ya? Iya, Pak. Tapi karena Merupakan dari keluarga yang mohon maaf miskin saat itu. orang miskin kok mohon maaf. Ya kan takutnya ntar kalau saya ini Orang dia bangga kok sukses, Oh, ya sukses kan udah. Pak? Enggak, biasa. Sukses. Justru orang miskin itu anaknya bisa sukses, orang kaya anaknya belum tentu jadi. Ya benar nggak? Pada miskin semua ya. Karena paling teriak paling kencang. Oh, iya. Tapi ada sukses dan pada saat itu katanya ayahnya mengatakan daripada sekolah Mending gembala sapi ya. mending gembala sapi Sapi, pada ya, saat ya. itu ya, mending gembala sapi Iya. dan Anda akhirnya menggembala sapi pada saat Iya, itu. iya. Oke. Akhirnya menggembala sapi. Kalau kamu waktu nggak sekolah kamu ngapain? jual cireng, Pak. Jual cireng ya, oke baik. Jual cireng. Jadi kerjaannya apa aja nih Pak dulu Pak? Saya dulu itu kerja di bangunan, Kuli, kuli bangunan. Iya, angkat-angkat semen gitu Angkat-angkat semen. ya. Oke. Lalu Habis itu terus jualan es, Pak. jualan es. Iya. Angkat semen terus jualan es. Iya, ikut orang. Ikut orang jualan es. Iya. Lalu terus berkembang jualan es, terus kepengin jadi gini aja deh, pokoknya dari kuli jualan es gitu aja ya. Iya, jadi Nanti jualan saya es. bahas bagaimana jalan suksesnya. Tapi saya pengen tahu dari kuli berhenti terus jualan es. Iya. Jualan es ngider-ngider Iya, gitu. keliling, Pak, pakai Keliling, sepeda. keliling Iya, pakai iya, sepeda. iya. Sekarang gimana Pak? Sekarang sudah pakai mobil, alhamdulillah sekarang sudah mengerjakan orang-orang yang nilainya 700 orang, mitra saya, Pak. Dari kuli jualan es keliling dan sekarang sudah memiliki 700 karyawan Bukan dengan karyawan, Pak, mitra. 700 mitra ya. Eh. Nah, ini kalau orang sekolahan bilangnya karyawan, ini bilangnya mitra. 700 mitra dengan omset Omset ya, Pak ya? Ya 1,5, Pak. berapa? 1,5 per bulan. 1,5 apa? Miliar, Pak. 1,5 miliar per bulan. Oke. Pak, ayahnya bisa dikenalin sama mereka biar diajak ngembala sapi. Iya. Kita jadi pengusaha. Itu karena kepepet aja, Mbak. Justru karena orang kepepet itu biasanya jadi Nggak ada pilihan lain, tuh, Pak. nggak ada pilihan Nggak lain. Jadi selain apa yang ada itu dikerjakan. kerjakan terus dengan jujur hati, tulus hati yang senang, kerja terus gitu aja. Sampai sukses. Iya, gitu aja. 1,5 miliar loh, bayang. 1,5 miliar loh, bayangin. Lulus kuliah gaji 2 juta. Oke. Kalian tuh baru saya katain, jangan senyum gitu. Oh ya, ada cerita lucunya, Pak. Apa Ini itu? kan bapaknya kan cuma sampai kelas 1 SD. Iya. Dan lucunya, Bapak Sanawi ini baru bisa baca tulis setelah tahun 2010 dan itu pun diajarkan sama sang anak. Anak, iya, Mbak. Berarti baru bisa baca sekitar 7 tahun yang lalu? Iya, Mbak. Oh, Iya. umur berapa itu, Pak? 2010? Mungkin ya umurnya 35-an lah baru bisa baca. 35-an baru bisa baca. Iya. Jadi baca nulis tuh baru usia 35 ya. Iya, Berarti selama Anda jadi kuli, selama Anda jualan itu sama sekali nggak bisa baca Nggak tulis. bisa baca. Setelah punya mitra kerja, aku belajar terus. Nggak patah siang malam belajar terus. Kalau kita malu nanya sama anak, tidur tak bangunin ini kan. Kalau huruf double saya yang bingung kan. Huruf double
tonconnya tunggu kan G-nya 2, itu aku baru nanya gitu. Kayaknya dulu. Ya, gitu. Oke, baik. This is gonna be very interesting. Ini akan menarik sekali dan saya akan lanjut lagi bagaimana perkembangan kesuksesan dari Pak Sanawi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya kan bawa sepeda, depan pintu kan gitu kan, kling kling kling, Pak Lik kan gitu kan, wah kan gitu. Habis itu pergi berisik, anaknya itu, Pak, oh iya, aku tungguin anaknya, bapaknya nggak suka saya tapi anaknya. Anaknya mau.